Jikalau Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung dia. Saudara, di setiap daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Bagi apa? Bagi para ulama-ulama. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ada Muallim Sufi Hasani, ada Habib Ali bin Abdul Rahman Habib Kuitan, Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus Sular Batang, Ki Haji Abdullah Syafi'i, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang menjadi simbol kemuliaan di satu tempat-tempat tertentu. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, ya, di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Mandar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah yang bangun Al-Khairat. Abah saya 15 tahun Komwil Al-Khairat Sulawesi Utara. Abah saya bangun Al-Khairat di Manado, bangun Al-Khairat, kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumbak, kemudian ada juga Al-Khairat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Kaltara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada Al-Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwa saya di akhirat cinta orang yang mati syahid, cinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan cintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan cinta para ulama, di sisi Allah lebih berat cinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan benar. Beliau kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam berdakwah, naik kapal, dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi-pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang. Mereka yang berdagang, orang-orang Cina, ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul. Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul. Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul. Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Darwin Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir Bangan itu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia. Betul? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Abbas? Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzun ism wa ramzu isina al-hamra wal bawda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah al-hamra wal bawda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisme beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir.
Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahu-tahunya muncul si anjing ini saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Bukan anjing, bukan. Lebih anjing daripada anjing. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus Misail Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semua yang ada, bahwasanya saya Pak Ardal Bismik bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung dia. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat. Saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari sampai seminggu dilaporkan langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses? Tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Siap seret Fuad PKI. Siap pakai hukum rimba. Siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat di Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Nah, Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman. Nah, jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan saya. Adik-adik polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Pak, ini gimana? Saya ajak baik, nggak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, tolong nih komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini. Tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang?
tukang kawinian. Masyarakat, polisi itu pelayan masyarakat. Ya, harus humoris kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang begini, balas dengan senyuman, betul nggak ibu? Polwan-polwan itu Masya Allah. Kalau kalian berani mati, saya bukan berani mati, saya jatuh cinta kepada kematian. Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah bagian, siap bantai dan habisi tujuh PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat.